Masyarakat itu tidak masalah, yang penting disampaikan. Tidak menyampaikan di situ, tidak menyampaikan ke pemerintah setempat. Kalau ada kegiatan begini, bagusnya satu hari sebelumnya kita tanyakan. Biar saya tanya masyarakat bahwa nanti ada begini supaya tidak ada perkumpulan. Santai di rumah, di telepon lagi. Artinya di sini saya tidak ada ambil. Bingung juga, tapi sebagai pemerintah ini saya di tengah-tengah. Jadi bagusnya kita tanya Kak, terus satu harinya saya tanya lagi semua orang-orang tetangga-tetangga yang berdampak langsung bahwa mau ada latihan di situ bagaimana, gitu. Jadi kalau ada nih bilang saya sudah melapor sama pemerintah setempat. Jadi kalau begini kan bilang di mana melapor tidak ada. Tidak ada. Nah, begitu mungkin begitu. Sebenarnya kita maaf Pak. Itu nanti ke depannya kami sampaikan Pak. Nah, begitu. Kan aman. Sampaikan. Cuma mau latihan nyanyi buat persiapan ibadah Natal aja dilarang. Ya, itulah yang dialami jemaat Gereja Stasi Santo Yosef di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ceritanya, para jemaat ini mau latihan kur paduan suara di rumah salah satu warga yang diduga juga jemaat gereja itu untuk persiapan Natal. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang mendatangi rumah si jemaat yang pakai baju hijau tua. Pria yang pakai jaket hitam itu bilang nggak bisa ibadah sembarangan, harus lapor dulu ke pemerintah setempat. Jadi nanti kata si pria ini, para jemaat harus nanyain tetangga setempat dulu apakah mereka ngerasa terganggu atau enggak atas latihan itu. Itu pun belum cukup ya guys. Katanya setelah nanya ke tetangga, para jemaat ini harus bikin laporan tertulis kalau tempatnya mau dipakai buat ibadah Natal. Saudara, miris terjadi lagi di mana pengusiran latihan kor untuk persiapan Natal diusir oleh para intoleran. Kejadian ini terjadi di jemaat Gereja Stasi Santo Yosef di Bulukumba, Sulawesi Selatan, saudara. Ini hanya kor, persiapan untuk Natal. Mengapa harus ada izin? Sejak kapan ada aturan kalau ibadah di rumah atau latihan kor itu harus ada izin dari warga setempat? Sejak kapan ada aturan itu? Siapa yang buat aturan itu? Teman-teman, ini sengaja dilakukan oleh mereka. Dan ini manusia-manusia yang tidak berguna menurut saya. Mereka adalah orang-orang yang sudah kebalik otaknya. Masa hanya kor, latihan kor, dan ibadah di rumah itu harus ada izin. Mereka sengaja melakukannya ini. Ya, kita tahu sudah dekat Natal ya. Dan inilah cara-cara mereka untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan ibadah dan iman agama lain. Nah teman-teman, sesuai dengan SKB 2 Menteri Bab 1 Pasal 3, yang wajib ada izin itu adalah kalau mendirikan rumah ibadah. Kalau cuma kor dan ibadah di rumah, tidak perlu pakai izin segala. Tidak perlu. Oleh karenanya, supaya saudara dan saya tidak salah menerjemahkan videonya, yuk simak videonya yang berikut ini. Cuma mau latihan nyanyi buat persiapan ibadah Natal aja dilarang. Ya, itulah yang dialami jemaat Gereja Stasi Santo Yosef di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ceritanya, para jemaat ini mau latihan kur paduan suara di rumah salah satu warga yang diduga juga jemaat gereja itu untuk persiapan Natal. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang mendatangi rumah si jemaat yang pakai baju hijau tua. Pria yang pakai jaket hitam itu bilang nggak bisa ibadah sembarangan, harus lapor dulu ke pemerintah setempat. Jadi nanti kata si pria ini, para jemaat harus nanyain tetangga setempat dulu apakah mereka ngerasa terganggu atau enggak atas latihan itu. Itu pun belum cukup ya guys. Katanya setelah nanya ke tetangga, para jemaat ini harus bikin laporan tertulis kalau tempatnya mau dipakai buat ibadah Natal. Warga jemaat yang berbaju hijau hanya bisa pasrah, bahkan minta maaf ke para tetangga karena nggak izin dulu. Video ini diunggah akun TikTok Cecilia Angelina pada 30 November lalu. Di video itu tertulis, umat Katolik latihan nyanyi paduan suara untuk persiapan Natal harus izin melapor ke pemerintah. Video ini pun menuai respon dari warganet. Mereka mengecam aksi para tetangga yang maksa para jemaat harus lapor ke pemerintah setempat. Pelarangan ini jelas nggak masuk akal. Sejak kapan cuma latihan kur paduan suara buat Natalan harus sampai izin ke pemerintah setempat? Ingat ya, sesuai SKB 2 Menteri Bab 1 Pasal 3 yang wajib pakai izin itu kalau mau mendirikan rumah ibadah. Jadi kalau cuma latihan kur aja yang nggak usah pakai izin segala lah. Orang-orang yang melarang ini harus segera ditindak tegas. Masyarakat itu tidak masalah, yang penting disampaikan. Tidak menyampaikan di situ, tidak menyampaikan ke pemerintah setempat. Kalau ada kegiatan begini, bagusnya satu hari sebelumnya kita tanyakan. Biar saya tanya masyarakat bahwa nanti ada begini supaya tidak ada perkumpulan. Santai di rumah, di telepon lagi. Artinya di sini saya tidak ada ambil. Bingung juga, Tapi sebagai pemerintah ini saya di tengah-tengah. Jadi bagusnya kita tanya Kak, terus satu harinya saya tanya lagi semua orang-orang tetangga-tetangga yang berdampak langsung bahwa mau ada latihan di situ bagaimana, gitu.
Jadi kalau ada yang bilang saya sudah melapor sama pemerintah setempat. Jadi kalau begini kan bilang di mana melapor tidak ada. Tidak ada. Nah, begitu anunya mungkin begitu. Sebenarnya kita maaf Pak. Itu nanti ke depannya kami sampaikan. Nah, begitu. Kan aman. Sampaikan. Supaya kita sampaikan juga ke masyarakat. Saya nanti sampaikan kepada yang tokoh-tokoh latihan sini bahwa Pada tanggal 2 Desember 2024, Kepala Lingkungan tersebut memberi klarifikasi bahwa dirinya tidak melarang latihan KOR Natal, tetapi dirinya diminta oleh sejumlah warga yang mengira adanya aktivitas ibadah untuk melihat ke lokasi langsung, namun ternyata latihan KOR persiapan Natal. Sahabat Katoliko keren, apapun itu tentu kita sangat menyayangkan adanya peristiwa seperti ini, karena tak mencerminkan semangat toleransi. Tokoh agama di Kabupaten Bulukumba yaitu Ustadz Andi mengatakan bahwa latihan bernyanyi untuk perayaan Natal adalah hal yang harus dilindungi, bukan diintimidasi. Kalaupun latihan KOR ini diisyaratkan izin, pemerintah seharusnya hadir sebagai pelindung, bukan sebagai pihak yang menghentikan aktivitas tersebut. Sahabat Katoliko keren, semoga umat Katolik Bulukumba tetap semangat dalam iman, harapan, dan kasih, serta kejadian seperti ini semoga tak terjadi lagi. Masyarakat itu tidak masalah, yang penting disampaikan. Tidak menyampaikan ke pemerintah setempat. Kalau ada kegiatan begini, bagusnya satu hari sebelumnya kita tanyakan. Biar saya tanya masyarakat bahwa nanti ada begini supaya tidak ada pula. Santai di rumah, Ya, telepon artinya lagi. di sini saya tidak akan pilih. Bingung juga, Tapi sebagai pemerintah ini, saya di tengah-tengah. Jadi bagusnya kita tanya Kak, terus satu harinya saya tanya lagi semua orang-orang tetangga-tetangga yang berdampak langsung bahwa mau ada latihan di situ bagaimana, gitu. Jadi kalau ada yang bilang saya sudah melapor sama pemerintah setempat. Jadi kalau begini kan bilang di mana melapor tidak ada. Tidak ada. Nah, begitu anunya mungkin begitu. Sebenarnya kita maaf Pak. Itu nanti ke depannya kami sampaikan. Nah, begitu. Kan aman. Sampaikan. Supaya kita sampaikan juga ke masyarakat. Saya nanti sampaikan kepada yang tokoh-tokoh latihan sini. Bismillah Abi wal Ibni wal Ruhil Kudus Ilahu Wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai berita viral di mana teman-teman terjadi pelarangan, ya kurang lebih persekutuannya, karena ini terkait tentang latihan KOR ya. Jadi yang tidak tahu KOR itu tidak, silakan cari artinya KOR ya, paduan suara teman-teman sekalian. Jadi biasalah ya, udah dekat Natal. Jadi jemaat gereja Katolik itu sedang mempersiapkan diri di salah satu rumah untuk mereka latihan KOR ya. Jadi ini hal yang wajar-wajar saja sebenarnya, ya kan gitu. Tetapi teman-teman sekalian, kaum intoleran, kaum kandrun ya yang berkepala terbalik itu merasa itu tidak baik, tidak tepat, itu sesuatu yang salah. Harus ada izin, harus izin kepada tetangga ya, permisi dan lain sebagainya. Wah, ini ketika saya nonton mas kalian, saya tertawa lagi ya, tertawa dan tertawa. Kenapa sih primitif begini otak mereka gitu? Ya, kalau merujuk dari SKB 2 menteri bahkan 3 menteri itu kita lihat, itu kan yang memerlukan izin, pengurusan izin apabila agama tertentu mendirikan rumah ibadahnya, misalnya vihara, gereja, masjid dan lain-lain, itu wajib memang membuat izin. Tetapi kalau hanya ibadah di rumah, apalagi ini hanya latihan, kenapa sih harus ada izin? Itu bukan undang-undang. Ya. Ini makanya saya bilang ini otak terbalik. Apakah kemudian ketika misalnya ya saudara-saudari kita muslim buat pengajian di pinggir jalan, ya ada sholat di jalanan dan lain sebagainya, ya apakah mereka sudah izin? Apakah mereka buat segala apa begitu ya? Jadi karena ada komentar-komentar netizen seperti itu saya lihat di channelnya Pavel 88 teman-teman. Ya. Jadi kalau kita melihat justru ada banyak sekali yang buat kegiatan ibadahnya ya dari pihak sebelah itu tidak membuat izin. Nah jadi sebenarnya ya sah-sah saja, silakan begitu ya. Selagi itu tertib, tidak mengganggu ketertiban umum gitu loh. Tetapi ini di rumah dilakukan justru dimintakan izin.
Ya tegang rasanya itu di mana? Baik, teman-teman sekalian, seperti apa videonya? Mari kita langsung saja simak dulu yang ada berikut ini. Buat persiapan ibadah Natal aja dilarang. Ya, itulah yang dialami jemaat Gereja Stasi Santo Yosef di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ceritanya, para jemaat ini mau latihan kur paduan suara di rumah salah satu warga yang diduga juga jemaat gereja itu untuk persiapan Natal. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang mendatangi rumah si jemaat yang pakai baju hijau tua. Pria yang pakai jaket hitam itu bilang, nggak bisa ibadah sembarangan, harus lapor dulu ke pemerintah setempat. Jadi nanti kata si pria ini, para jemaat harus nanyain tetangga setempat dulu, apakah mereka ngerasa terganggu atau enggak atas latihan itu. Itu pun belum cukup ya guys. Katanya setelah nanya ke tetangga, para jemaat ini harus bikin laporan tertulis kalau tempatnya mau dipakai buat ibadah Natal. Warga jemaat yang berbaju hijau hanya bisa pasrah, bahkan minta maaf ke para tetangga karena nggak izin dulu. Video ini diunggah akun TikTok Cecilia Angelina pada 30 November lalu. Di video itu tertulis, umat Katolik latihan nyanyi paduan suara untuk persiapan Natal harus izin melapor ke pemerintah. Video ini pun menuai respon dari warganet. Mereka mengecam aksi para tetangga yang maksa para jemaat harus lapor ke pemerintah setempat. Pelarangan ini jelas nggak masuk akal. Sejak kapan cuma latihan kur paduan suara buat Natalan harus sampai izin ke pemerintah setempat? Ingat ya, sesuai SKB 2 Menteri Bab 1 Pasal 3 yang wajib pakai izin itu kalau mau mendirikan rumah ibadah. Jadi kalau cuma latihan kur aja yang nggak usah pakai izin segala lah. Orang-orang yang melarang ini harus segera ditindak tegas. Yuk tolak intoleransi dan gaungkan terus toleransi. Masyarakat itu tidak masalah, yang penting disampaikan. Tidak menyampaikan ke pemerintah setempat. Kalau ada kegiatan begini, bagusnya satu hari sebelumnya kita tanyakan. Biar saya tanya masyarakat bahwa nanti ada begini supaya tidak ada ulah. Santai di rumah, Ya, telepon artinya lagi. di sini saya tidak akan pilih. Bingung juga, Tapi sebagai pemerintah ini, saya di tengah-tengah. Jadi bagusnya kita tanya Kak, terus satu harinya saya tanya lagi semua orang-orang tetangga-tetangga yang berdampak langsung bahwa mau ada latihan di situ bagaimana, gitu. Jadi kalau ada nih bilang saya sudah melapor sama pemerintah setempat. Jadi kalau begini kan di mana melapor tidak ada. Tidak ada. Nah, begitu hanya mungkin begitu. Sebenarnya kita maafkan. Itu nanti ke depannya kami sampaikan. Nah, begitu. Kenapa? Mereka. Kita sampaikan juga ke masyarakat. Saya nanti sampaikan kepada tokoh-tokoh sini bahwa Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah saksikan bersama dan kalian memperhatikan teman-teman sekalian ya. Caranya itu bahwa harus ada izin ya. Kita harus menanyakan kepada tetangga, harus bertanya kepada orang lain, harus bertanya kepada pemerintah, harus meminta ya surat-surat menyurat dan segala macam hanya untuk melatihan kor teman-teman sekalian. Ini sangat mengerikan sekali. Tetapi memang ini benar-benar terjadi. Jadi makanya saya bilang sangat miris gitu loh. Jadi ya ini baru terjadi ya 30 November kemarin. Ya. Akhir bulan ini teman-teman sekalian. Yang menuju tanggal 1 Desember ya. Tanggal yang membuat sukacita dan sejahtera karena kita bisa masuk di bulan Desember. Tapi justru terjadi hal-hal intoleran seperti ini. Ya. Memang Alkitab setelah mengatakan ini kepada kita teman-teman sekalian. Itu sebabnya memang kekristenan harus siap sedia, harus terima kenyataan ini. Tetapi ingat, kita juga jangan tinggal diam. Jangan bungkus diri Anda dengan ajaran kasih. Ajaran kasih itu jangan disalahpahami teman-teman. Ayo kita kompak. Ya. Ramai dong di situ. Buat laporan polisi dong, ini sudah mengganggu kok. Karena kita negara hukum. Ya. Jadi maksud saya ini kan udah mengacaukan ini. Gitu ya. Dan itu menurut undang-undang barang siapa yang mengganggu ya kenyamanan orang lain untuk saat beribadah dan sebagainya, kurang lebih seperti itu, ya itu bisa dikenai pidana. Dan ini jelas teman-teman sekalian. Ini pelarangan. Sebenarnya ini bukan masalah izinnya, tapi ini sengaja melarang menurut saya. Karena kan harusnya kan paham. Ini kan kor, ini bukan ibadah, bukan mendirikan gereja. Kenapa harus memberikan izin? Harus izin kepada tetangga dan lain sebagainya. Kalau seandainya tetangganya yang beragama berbeda dari kekristenan, otomatis tidak gampang memperoleh izin itu. Dan cenderung mereka ketakutan ketika memberikan izin. Karena kan ada ceramah-ceramah yang begitu heboh itu. Ya,
Barang siapa itu sama dia, itu sudah saja dia jatuh kepada perangkapnya kafir. Udah sama saja mengakui ya kelahiran daripada Tuhannya mereka itu. Ya. Ini yang kemudian kita harus jaga bersama teman-teman sekalian. Jadi menurut saya hal ini memang harus ditindaklanjutin. Kita berharap presiden terbaru kita, Pak Prabowo Subianto, dan wakil presiden Pak Gibran Raka Buming Raka, saya berharap ya, kita berharap semuanya ya, orang-orang intoleran seperti ini, seperti komitmen mereka, jangan sampai dikasih ruang di Republik Indonesia ini. Maka teman sekali kita doakan teman-teman kita di sana supaya mereka diberikan hikmat sehingga mereka tidak mau ditekan ya oleh orang-orang intoleran ini. Karena mereka itu tidak banyak. Ya, saya percaya teman-teman Islam juga itu ada banyak yang tidak setuju dengan cara-cara mereka itu. Oleh karena jangan takut, hadapi. Ya, hadapi. Jadi kekristenan di akhir zaman ini harus kompak. Gitu. Jangan sampai kita diinjak-injak terus. Kita mengasihi, kita memaafkan memang betul. Sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ya, ada ya yang harus kita pertimbangkan. Jika hal ini terus dibiarkan, maka semakin hari kita ditindis, kita diinjak-injak oleh orang-orang munafik, orang-orang yang menganggap dirinya beragama tapi sesungguhnya mereka tidak beragama. Mereka menganggap dirinya orang-orang yang bertuhan tetapi sesungguhnya mereka tidak punya Tuhan. Sebab Tuhan manakah yang bahagia ketika melakukan anarkis-anarkis, intoleran-intoleran, premanisme seperti ini? Tidak ada, teman-teman sekalian. Allah itu kasih. Allah itu ya memberikan berkat kepada semua, mengasihi semuanya tanpa pilih-pilih kasih. Oleh karenanya, teman-teman sekalian, kita serahkan kepada pemerintah setempat supaya hal ini ya segera ya ditindaklanjutin, jangan dikasih ruang kepada. Nah, teman-teman, saya mengutip dari Pergerakan Indonesia untuk Semua, PIS, yang menuliskan begini. Cuma mau latihan penyanyi buat persiapan ibadah Natal aja dilarang. Wow, ya. Itulah yang dialami oleh jemaat gereja Stasi Santo Yosef di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ceritanya, para jemaat ini mau latihan kor paduan suara di rumah salah satu warga yang diduga juga jemaat gereja itu untuk persiapan Natal. Tiba-tiba ada sekelompok atau oknum orang yang mendatangi rumah tersebut atau rumah jemaat ini yang dipakai untuk latihan. Pria yang pakai jaket hitam gak bisa ibadah sembarangan, harus lapor dulu ke pemerintahan setempat. Nah, ini bukan ibadah loh, hanya latihan kor persiapan Natal, bukan ibadah. Kalau mau ibadah ya gak bisa ibadah sembarangan katanya. Ini kan konyol, teman-teman. Kemudian kata si pria yang pakai baju hitam itu berkata, para jemaat harus nanyain tetangga setempat apakah mereka merasa tersinggung atau tidak ya atas latihan itu. Itu pun belum cukup katanya. Belum cukup katanya. Setelah nanya ke tetangga, para jemaat harus bikin laporan. Ah, ini mau bikin. Selain ditanyain tetangga apakah mereka tidak tersinggung, kemudian tidak cukup itu buat laporan. Ini sejak kapan ada aturan seperti ini, harus buat laporan kalau ibadah di rumah, buat laporan kalau latihan. Ini kan konyol dan kocak, teman-teman ya. Ya, warga jemaat yang berbaju hijau hanya bisa pasrah, bahkan meminta maaf kepada para tetangga karena enggak izin dulu. Nah, ini kan itu kebablasan ini juga ya, tidak tahu dan tidak paham aturan yang ada ya. Harusnya jemaat kita itu harus memahami hal-hal seperti ini. Tidak perlu meminta maaf karena memang itu hak kita semua ya. Sebenarnya mereka sedang merampas hak kita kalau kita diganggu di dalam beribadah. Mereka sedang merampas hak kita, tetapi kita tidak perlu minta maaf kepada manusia-manusia yang tidak berguna ini. Mereka para intoleran kok, tetapi mengapa harus minta maaf? Tidak perlu minta maaf. Kalau saya nggak kasih minta maaf, saya akan usir balik orang itu. Nah, video ini diunggah akun TikTok Cecilia Angelina pada tanggal 30 November lalu.
Di video itu tertulis umat Katolik latihan nyanyi paduan suara untuk persiapan Natal harus izin melapor ke pemerintah. Video ini pun menuai respon dan warganet. Ya, mereka mengecam aksi para tetangga yang maksa para jemaat harus lapor ke pemerintahan setempat. Pelarangan ini jelas nggak masuk akal. Sejak kapan cuma latihan kor paduan suara buat Natalan harus izin ke pemerintah setempat? Ya, ini sungguh miris sekali terjadi di bangsa ini. Ingat ya, harusnya mereka ini memahami bahwa sesuai SKP 2 Menteri bab 1 pasal 3 yang wajib pakai izin itu kalau mendirikan rumah ibadah. Jadi kalau cuma latihan dan ibadah di rumah, nyanyi, tidak usah ada izin. Ya, kalau ada orang-orang datang melarang, mengintimidasi kita, silakan berargumen untuk kepada mereka. Beritahu kalau mereka mengganggu maka ada pidananya. Ketika mereka mengganggu kita ketika ibadah, mereka sedang bermasalah dengan hukum. Mengapa? Mereka merampas hak kita sebagai warga negara Indonesia. Kita punya hak. Lalu kalau orang lain mengganggu dan mengubarkan, itu sudah tidak pada kebenaran, ya. Yuk tolak intoleransi dan gaungkan terus toleransi. Demikianlah video saya kali ini. Bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Yuk komen di kolom komentar dan berikan komentar yang baik, yang benar, yang mengedukasi kita sehingga orang lain diberkati melalui komentar saudara.